Tapi ketika kami turun ke jalanan, kami bawa ibadah dalam gereja keluar untuk mereka boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ada banyak orang-orang yang senantiasa sudah drop di rumah sakit, diisolasi, yang sudah ketakutan akan mati karena corona, karena covid. Mereka dijamah oleh Tuhan. Lewat mereka bisa melihat dan mereka bisa beribadah bersama-sama. Nah, orang berkata, Pak Pendeta, ini kan soalnya masa bukan zamannya covid, berarti so bisa ibadah di tempat tertutup, sudah bisa ibadah di tempat yang terbuka. Dengar baik-baik saudara, covid boleh berhenti atau virus ini boleh berhenti, tetapi ada satu virus yang tidak akan berhenti sampai Tuhan datang. Virus itu bernama dosa. Nah, dosa ini senantiasa sedang menguasai manusia. Hari-hari ini kita tahu bersama bahwa iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat, Tuhan akan datang. Nah, karena itulah dia senantiasa sedang bekerja ekstra. Dia bekerja ekstra untuk membuat banyak umat Tuhan, begini kencang begini sudah, supaya banyak orang senantiasa terikat dengan dosa, supaya nanti ketika trompet berbunyi Tuhan datang, maka orang-orang yang terikat ini tidak akan senantiasa terangkat ke surga. Atau ketika ajal kita tiba, maka kita tidak mengerti tujuan kita, hidup kita tidak jelas. Jadi hari-hari ini politik setan itu senantiasa bekerja untuk membuat banyak umat Tuhan kehilangan status, kehilangan jati diri. Rumah-rumah tangga banyak yang hancur, di mana-mana terjadi perceraian karena terjadi banyaknya perselingkuhan. Anak-anak muda jatuh dalam dosa, seks bebas, generasi muda banyak yang hilang masa depan, banyak hilang tujuan. Semua ini politik setan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena Alkitab katakan iblis tahu waktunya sudah singkat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan membawa kami semua hamba Tuhan ini ke jalan-jalan, kami bukan cari kolekta di sana, bukan cari perpuluhan di sana, tapi kami ada di jalan-jalan untuk memberitahukan kabar dari surga bahwa kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan keadaan rumah tanggamu, memulihkan keadaan ekonomimu, bahkan bisa menyembuhkan sakitmu. Nah, saudara, sekarang ada banyak orang Kristen mengalami sakit yang parah, yaitu kanker. Kanker itu maksudnya kantong kering. Kalau kanker kantong kering, maka ada banyak orang akan kompromi dengan dosa untuk melepaskan mereka daripada jerat, kekurangan, tekanan hidup. Karena itu satu-satunya cara adalah kompromi dengan dosa. Mereka lupa bahwa Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. Ingat baik-baik, Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak dapat menambahi. Kita diajarkan hari-hari ini untuk senantiasa menyadari bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Hari ini kalau kami ada di sini senantiasa untuk memberitahukan kepada kita lagi, kalau keadaanmu hari-hari ini sudah sekarat, melihat keluargamu hidup berantakan dalam kehancuran, mungkin dalam perceraian, ketika kau dengarkan firman Tuhan ini, dengar baik-baik, masih ada Yesus yang sanggup untuk memulihkan rumah tanggamu. Kalau Anda bilang, Pak Pendeta, sakitku sampai hari ini belum sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun, Anda mungkin bilang ini penyakit keturunan. Dengar baik-baik, kita masih punya Yesus yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan sakit saudara. Tetapi dengar, mujizat itu nyata, sakit bisa disembuhkan, ada bisa diberkati Tuhan. Tetapi ada berkat yang terbesar yang engkau perlu tahu, yaitu keselamatan hidup kekal. Itu berkat yang terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tetapi hari-hari ini itu dicuri oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya begini,
Iblis curi keselamatan yang dia berikan, yang Tuhan berikan. Iblis curi kebahagiaan rumah tangga. Iblis curi damai di hati saudara. Iblis curi kesehatan saudara. Dia curi. Caranya gimana? Dia bikin kita goncang jiwa. Dia bikin kita tertekan. Dia bikin kita sakit hati. Saudara dengar. Tetapi ayat B Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Yesus Tuhan kita datang kepada saudara, bukan datang memberitahukan supaya Anda punya golongan A, supaya Anda pindah di golongan B. Bukan saudara, tapi dia datang untuk memberitahukan hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Hanya di dalam Yesus. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa ada dalam Yesus? Ada dalam Yesus itu artinya engkau harus punya status yang jelas. Alkitab bilang kekristenan hari-hari ini sudah mulai kehilangan status. Kita semua ini sudah pasti punya KTP dan pasti kita punya yang namanya alamat masing-masing. Masuk bilang itu. Hah? Cek 1 2 cek. Nah, normal. Cek halo, cek hati, cek one, satu. Baik. Untung ada berdua kalian. Biru. Banyak hilang iman. Sebenarnya terus pesawat sudah turun ulang. Ya, sampai kita syuting. Mulai dari mana lagi ini? Haleluya. Oke. Tidak ganggu si Pak Ketua. Luar biasa ini peperangan. Ya. Oke, sekali lagi jemaat Tuhan, warga masyarakat jangan ada ditumpah sok lama. Tumpah sok lama no. Languan ya, Languan. Oke. Jadi kami ada di sini sekali lagi pelayan-pelayan hamba Tuhan tergabung dalam PI atau bidang PI GBI Slutgo dan bersama dengan bidang PI yang ada di Minahasa bersama Ketua Perwil dan juga Ketua PI yang ada di Minahasa. Artinya begini saudara, ketika Tuhan mempercayakan kami dengan jabatan yang Tuhan percayakan di bidang misi, maka disinilah kami boleh senantiasa melaksanakan misi yang Tuhan percayakan. Oke, saya kembali ke apa yang difirmankan Tuhan buat kita semua. Jadi begini saudara, ya, kami ada di jalanan, terlebih ada di sini untuk mengingatkan kita apa yang perlu diingatkan, mengingatkan kita supaya jangan kita kehilangan status. Oke, saya bilang tadi kita punya KTP, kartu tanda pengenal kita warga Indonesia yang punya alamat. Jadi saudara sekarang kalau Anda mau pergi ke mana-mana di Indonesia, kalau Anda tidak punya KTP, itu nanti akan diperiksa. Ini berarti tidak jelas. Sudah dengan baik. Sedangkan aja kita di Indonesia tidak punya KTP, dimanapun kamu berada, Anda tidak bisa bebas, akan dilaporkan. Kenapa tidak punya KTP, kartu tanda pengenal? Bisa-bisa teroris, saudara. Nah, dengar baik-baik. Demikian juga kita ini sebetulnya adalah warga surga. Kewargaan kita bukan lagi pewargaan asing, tetapi telah menjadi warga surga. Tetapi ingat baik-baik, kewargaan kita warga surga, tapi hari-hari ini ada banyak orang mulai kehilangan status kewarganegaranya, status warga surganya. Bagaimana caranya? Ketika kita mulai terseret, terikat dengan tipu daya setan, kita mulai kehilangan status, kehilangan jati diri. Nah, kami ada di jalanan untuk mengingatkan kembali, menemukan status kita, menemukan kembali status kita yang jelas, saudara, supaya betul-betul kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan di dalam rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Nah, oke, jadi karena itu iblis mau curi,
iblis mau hancurkan hidup kita, tetapi kita masih punya Yesus yang berkuasa dan sanggup untuk kembali memulihkan keadaan kita. Dia Tuhan kita yang kita sembah, yang bukan saja kita pelajari, tapi Alkitab katakan kita harus mengalami. Kekristenan itu bukan berbicara Anda sudah punya golongan A, punya golongan B, bukan berbicara Anda sudah punya jabatan A, jabatan B, tetapi yang kami alami tadi, kesaksian-kesaksian tadi, kekristenan itu bicara kehidupan yang terhubung, kehidupan yang mengenal, mengalami, dan merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu nyata dan hidup. Dia nyata dan hidup itu bukan nanti kita tahu di firman Tuhan, tapi kita alami, kita rasakan. Saya saudara tahu sebelum jadi hamba Tuhan, dan saya tidak berpikir, tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Saya ini dulu 3 tahun mantan kepala dinas pertambangan, yang kedua 2 tahun mantan kepala dinas perpajakan, saudara. Ya, jadi saya dulu 3 tahun kepala dinas pertambangan, 2 tahun kepala dinas perpajakan. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, DP kantor di mana? Saudara tahu 3 tahun kepala dinas pertambangan itu maksudnya begini. Saya pernah jadi kepala geng di tambang liar. Jadi kepala geng maksudnya kepala dinas. 2 tahun dinas perpajakan maksudnya mantan pajak sana pajak sini, itu dinas perpajakan, saudara. Tapi ditangkap Tuhan tahun 97 masuk dinas kerajaan surga. Nah, jadi kesaksian hidup kami itu adalah bagaimana kami hidup tidak mengerti arti hidup, tidak punya tujuan, kehilangan status, walaupun sudah orang Kristen sejak lahir, tetapi saya tidak terkoneksi dengan surga. Alkitab bilang 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang dikenal oleh Tuhan bukan kita sudah punya jabatan di gereja, bukan Anda sudah punya golongan A, punya golongan B, sehingga Anda dikenal oleh Tuhan. Yang dikenal oleh Tuhan sesuai Alkitab adalah yang punya tanda, punya meterai dari surga. Nah, saudara tahu itu yang sudah kami alami. Jadi kekristenan itu bicara satu hubungan yang terkoneksi. Kekristenan bicara kehidupan yang mengalami. Kekristenan bicara status harus jelas. Dan karena itulah kami ada di sini untuk memberitahukan bahwa kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup memberikan jawaban buat kita. Jadi karena itu Alkitab katakan Yesus datang, Dia datang untuk memberi engkau keselamatan, untuk menemukan status, memberikan status yang jelas. Karena sesungguhnya Alkitab katakan ketika darahnya tertumpah, Yesus mati, darahnya tertumpah, dan Dia berkata sudah selesai. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata sudah selesai semuanya. Yang Dia selesai ketika salib itu adalah Dia telah mengubah hidupmu yang sesungguhnya awalnya harus hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Dia selesaikan dan Dia ubah hidup saudara, bukan di bawah kutuk tapi di bawah berkat. Sesungguhnya awalnya hidup kita yang harusnya ada pada kematian kekal, tapi Yesus datang mengubah hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebelumnya ada dalam kegelapan, kehidupan yang tidak pasti dan tidak jelas, tetapi Yesus mengubah hidup kita untuk masuk di terang yang ajaib dan mengalami kehidupan yang jelas. Karena itulah ada firman Tuhan berkata, Yesus datang memberitahukan tahun rahmat, tahun pembebasan. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Hanya dalam Yesuslah satu-satunya jalan jawaban untuk kita boleh menerima kehidupan yang penuh kepastian dan kemenangan. Bilang sama-sama haleluya. Tapi sesungguhnya iblis datang hanya membuat kita punya selubung yang menutupi kita. Ibu bapak sekalian yang ada di pasar baru Lemuang, saudara, saya mau beritahu tanda-tanda orang mempunyai selubung. Tanda-tanda orang yang mempunyai selubung sehingga dia tidak mengerti perkara surgawi. Yang pertama, dia mulai sulit untuk beribadah. Dia mulai tidak punya kecintaan untuk beribadah. Tanda-tanda orang yang punya selubung sehingga dia tidak mengerti perkara surgawi adalah dia mulai tidak mau beribadah, tidak suka beribadah, mulai tidak takut akan Tuhan.
Nah, kalau tanda-tanda ini ada pada saudara, itu tandanya berarti kita punya selubung yang menutupi kita. Nah, Yesus datang, dia membukakan selubung buat saudara dan saya. Caranya kita cuma berkata, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, bukalah selubung dalam hidupku, supaya aku bisa mengerti perkara-perkara surgawi, supaya aku bisa menemukan jalan, jawaban. Karena hanya dalam Yesus kita tahu ada jalan dan ada jawaban. Ketika selubungmu terlepas, karena kekristenan itu, kenapa mereka tidak bisa mengalami mujizat Tuhan? Kenapa? Karena selubung yang menutupi mereka. Tahukah saudara, selubung itulah yang membuat kita, Tuhan tidak buka rahasia surga. Matius 13 ayat 10. Matius 13, tolong buka ayatnya, ayat 10-11. Cepat-cepat dibuka. Matius pasal 13 ayat 10 dan 11. Bisa dibuka sekarang, bisa? Lama membuka Alkitab. Jadi sekali lagi umat Tuhan, jangan ada selubung lagi yang menutupi hidup kita. Bebaskan, lepaskan selubung itu. Kenapa banyak orang bahugel? Karena ada selubung, ada topeng. Kenapa banyak orang korupsi? Karena selubung dan topeng. Mati lagi. Matius berapa? Cek 1. Matius 13 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Alkitab bilang begini saudara, ya, kepada yang lain aku berikan perumpamaan, tapi kepadamu aku buka rahasia surga. Maksudnya begini, Tuhan tidak akan buka rahasia surga kepada umatnya yang masih punya selubung yang menutupi mereka. Selubung itu adalah yang pertama, selubung keangkuhan, selubung kesombongan, selubung merasa diri sudah benar, selubung merasa berkata dia tidak perlu Tuhan lagi. Selubung itu membuat dia jauh dengan Tuhan. Dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, lebih apa gunanya engkau memiliki seentero dunia ini, tapi engkau tidak punya kehidupan? Siapa itu saudara? Orang-orang yang punya selubung. Kita boleh kaya, boleh punya semuanya, tapi kalau hidup kita tidak dikenal oleh Tuhan, karena selubung, hidup kita sia-sia. Karena itulah Alkitab katakan, selubung itu perlu diangkat. Nah, untuk selubung terlepas, Yesus berkata, bukalah hatimu, aku akan masuk di rumah hidupmu, di rumah hatimu. Karena itu Alkitab katakan, dia mengetuk dan bukakan pintu hatimu. Saudara, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang sombong, itu sulit sekali untuk buka hati percaya kepada Tuhan. Sudah lihat, cuma orang yang membuka hati, yang sadar dia butuh Tuhan, sehingga selubung yang ada pada dia dilepaskan. Tapi selama dia memiliki selubung, maka di situ dia tidak akan pernah mengerti perkara surgawi. Nah, saudara tahu, kami semua dulu punya selubung-selubung keangkuhan, topeng-topeng keangkuhan, karena kekerasan hati kami. Ya, ini juga selubung. Haleluya. Nah, ini sudah kencang. Oke, sekali lagi umat Tuhan yang ada di Pasar Baru Lenguang, saya ingatkan, kami ingatkan lagi bahwa kami ada di sini tergabung dalam misi penginjilan di DPD GPI Sudgo dan juga di Perwil Minasa. Kami berada di satu tim ini bersama dengan Ketua PI Minasa dan juga Ketua Perwil. Saya sendiri di misi, dan kami bergabung bersama-sama untuk ada di misi penginjilan. Dan tujuan kami adalah, sejak dari awal saya sudah katakan bahwa kami ada di jalanan di 7 titik pelayanan itu untuk mengingatkan kita semua agar kita senantiasa jangan lagi memiliki selubung yang menutupi kita. Mengingatkan kita untuk kita jangan lupa Tuhan, mengingatkan kita semua untuk disadarkan lagi
bahwa dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun, kita masih punya Tuhan. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, kita pedosa so balik buku, kita pedosa so tidak mungkin diampuni. Dengar baik-baik, hanya ada 2 dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa yang pertama adalah menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Tetapi dosa kedua adalah dosa tidak mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan Bapamu tidak akan mengampuni. Karena itulah yang membuat kita selubung, membuat itu ada selubung pada hidup kita, dan kita tidak mengerti perkara surgawi. Kami ada di sini untuk mengingatkan kita, bukan untuk mengajarkan kepada saudara untuk Anda pindah golongan A, pindah golongan B. Kami cuma wadah, cuma alatnya Tuhan, hanya mengingatkan kita semua supaya kita sadar bahwa kita punya status itu sesungguhnya jelas, adalah warga surga karena dibayar dengan darah yang sangat mahal. Tapi iblis bikin kita kehilangan status. Alkitab katakan begini, engkau surat-surat pujian yang dapat dibaca. Artinya begini, ketika Anda menjadi orang Kristen, bisa terbaca hidup saudara, Anda betul-betul punya tanda, punya meterai, Anda tidak punya topeng atau selubung. Tapi setan bikin kita tidak bisa terbaca. Bagaimana caranya? Dia bikin hati dan pikiran kita jadi kotor, jadi licik, sehingga kita tidak bisa terbaca. Dan hari ini saudara, kami ada di sini mengingatkan kita semua supaya kembali menemukan status yang jelas, supaya hidupmu kembali terbaca, rumah tanggamu kembali berbahagia, ekonomimu dipulihkan, sakitmu disembuhkan, engkau dilepaskan dan dibebaskan. Karena ada Injil kekuatan Allah, kebenaran yang kita dengar hari ini. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, sanggup memulihkan keadaanmu, sanggup mengubah hidup saudara ketika kita membuka hati dan melepaskan topeng-topeng selubung yang menutupi kita. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, ingat baik-baik, kita sedang berada pada hari-hari terakhir, pada akhir dari akhir zaman. Ingat baik-baik saudara, politik setan akan berusaha membuat kita jatuh, hancur dan gagal. Setan akan berusaha membuat kita kehilangan status. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, temukan kembali status identitas kita. Amin, amin. Bagaimana caranya? Tanggalkan beban-beban, buka hatimu, lembutkan hatimu. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Mari kita berkata, Tuhan jamahlah aku, ubahlah hidupku Tuhan. Aku tidak mau lagi seperti dulu. Aku tidak mau hidup dalam tekanan. Aku mau menemukan status lagi. Aku mau menemukan jati diriku lagi yang benar. Maka engkau akan lihat, engkau akan alami lawatan Tuhan, engkau akan alami zaman daripada Tuhan. Kami semua hamba Tuhan akan berdoa, mengarahkan tangan kami semua ke seluruh penjuru yang ada di pasar ini. Dan dimanapun saudara terdengar, kami akan mendoakan saudara agar kalau saudara masih mempunyai selubung, selubung itu akan dipatahkan, dihancurkan. Kalau Anda masih terikat, akan dilepaskan. Dan itu akan terjadi, akan dinyatakan bukan nanti, tetapi sekarang. Karena itu mari hamba Tuhan, kita ada sama-sama di sini. Musik naik perlahan-lahan, Injil sudah disampaikan, kita diingatkan bahwa kita masih punya Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara yang terjangkau, Anda tidak akan kami panggil ada di sini. Tetapi katakan saja begini di hatimu, Tuhan, aku rindu jamahanmu. Jika Anda sedang sakit, ada persoalan pergumulan rumah tangga, jika Anda mengalami kehidupan yang tertekan atau terikat, Anda tidak perlu datang ke sini. Tetapi kalau Anda mendengarkan suara ini, kami hamba Tuhan mengangkat tangan dan mengarahkan tangan kami ke saudara-saudara semua yang ada di pasar baru ini. Kami mengangkat tangan di Tuhan. Ini tangan-tangan kami. Takhirkan, kuduskan semua kami Tuhan, agar kami menjadi saluran berkat-Mu untuk melepaskan berkat, mendoakan pasar baru Lamongan ini, dan sehingga semua umat Tuhan yang ada di pasar ini, para pedagang-pedagang, penjual-penjual, toko-toko ini semua bisa mendengarkan suara ini, dan mereka bisa mengalami zaman daripada Tuhan. Mari kita mengerahkan tangan kita semua dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik, kalau Anda sedang sakit, terimalah kesembuhan ilahi atasmu. Kalau Anda sedang terikat, Anda sedang dilepaskan hari ini. Anda sedang menerima karya kuasa Tuhan yang memulihkan keadaanmu, yang melepaskan engkau, yang membebaskan engkau. Yesus Tuhan ada di sini, sanggup, siap membebaskan, melepaskan, menyembuhkan
yaitu kebenaran, damai, sukacita, kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu tidak ada masalah, persoalan, sakit penyakit yang bisa bertahan dalam hidupmu jika dalam hidupmu punya kuasa kerajaan. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada masalah, persoalan, sakit penyakit yang bisa berdiam, bertahan di hidupmu yang punya kuasa kerajaan, punya kebenaran, punya damai, punya sukacita. Karena itu hari ini di pasar Baulagoan ini berserahlah kepada Tuhan. Biarlah seluruh diangkat, biarlah ikatan yang ada dilepas. Marilah kita mulai lebih dekat, mulai takut akan Tuhan, mulai mencari Tuhan, andalkan Tuhan setiap hari, dan mulai lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Besok hari adalah hari ibadah kita. Mari kalau Anda bertahun-tahun, berminggu, berbulan belum pernah ke ibadah, saatnya engkau disadarkan untuk cari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk cari Tuhan, bersekutu, menyadari kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus setiap hari. Kata-kata ku bersenang, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pasar baru Lagoan ada dalam genggaman Tuhan. Ada dalam lambatan Tuhan. Tidak ada yang sama lagi Tuhan. Amin. Semua diubah oleh Tuhan. Ya. Tidak ada yang